Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena berkat, anugerah, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan, baik susah ataupun senang, sehat atau sakit. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk setia dan penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dan ada ayat lain yang akan juga kita baca, yaitu Amsal 31 ayat yang ke-8 dan 9. Tertulis demikian. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini yang banyak demonstrasi di mana-mana, di berbagai kota di Indonesia, kita berdoa dan berharap agar semuanya ada dalam keadaan yang baik. Jangan kita membenarkan penjarahan maupun tindakan-tindakan merusak dan anarkis. Penjarahan terhadap beberapa orang, tokoh-tokoh nasional, bagaimanapun juga bukanlah hal yang baik dan bukan hal yang benar. Kita perlu menyadari bahwa semua apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Itu sebabnya jangan kita main hakim sendiri. Ada satu pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas bersama, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap ketika melihat pemerintah maupun perwakilan rakyat tidak berjalan dan tidak berbuat sesuai dengan harapan kita. Apakah kita boleh melakukan demonstrasi yang merusak? Apakah kita menyuarakan kebenaran melalui berbagai hal yang ada, platform media sosial dan sebagainya? Bagaimana cara kita? Apakah kita diam saja? Di sini saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 13-14, Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat yang pada waktu itu hidup di bawah pemerintahan Romawi yang keras dan bahkan kejam terhadap mereka. Rasul Petrus menyadari bahwa pemerintah saat itu tidak sempurna, tidak melakukan yang baik, dan bahkan sering menindas mereka. Tapi dia mengingatkan orang-orang percaya untuk memiliki sikap tunduk, tapi bukan berarti diam secara pasif, melainkan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan menghormati otoritas yang ada. Di sisi yang lain, dalam kitab Amsal yang baru kita baca tadi, di situ ditegaskan pentingnya bagi setiap kita untuk menyuarakan kebenaran bagi orang-orang yang tertindas. Kita dipanggil untuk membela hak-hak mereka. Jadi di sini harus ada keseimbangan. Orang percaya, orang beriman tidak boleh bersikap anarkis dalam menyampaikan kritikan dan suara pembelaan, tapi juga tidak boleh berdiam diri terhadap ketidakadilan. Kritikan adalah bagian dari panggilan moral kita. Kita harus mengkritik secara positif pemerintah yang ada. Jangan takut untuk bersuara ketika ada ketidakadilan. Jangan takut untuk menegur ketika ada aturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi dalam menyampaikan kritikan dan teguran,
kita lakukan bukan dengan caci maki, bukan dengan kekerasan, bukan dengan fitnah atau aniaya, tapi dengan hikmat, kasih, dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat ini mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sebab di mana-mana di berbagai kota saat ini terjadi kerusuhan, demonstrasi, dan kericuhan. Kita berdoa agar keadaan pulih dan damai kembali. Tidak ada kerusuhan dan perpecahan, semuanya kembali aman dan damai. Dan kita berdoa supaya pemerintah dan wakil rakyat mengambil sikap dan keputusan yang benar, seturut dengan apa yang menjadi kebaikan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu membuat kami mengerti bahwa kami hendaknya seimbang dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tunduk dan taat terhadap pemerintah dan penguasa, tapi tidak berdiam diri untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kami membela hak-hak orang yang tertindas, orang-orang yang miskin dan menderita, dan menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami Roh Kudus, untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami berdoa saat ini agar Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia, memulihkan, memberikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, menjauhkan dari segala kerusuhan dan perpecahan. Jamah hati setiap orang di bangsa kami, supaya dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan kasih Tuhan. Dan juga pemerintah bangsa kami dan anggota-anggota legislatif, agar mereka juga mengerti dan mengambil keputusan yang benar, yang merupakan wujud kepedulian mereka terhadap situasi bangsa pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Berikanlah kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan lawatlah ya Tuhan. Berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.